Waduh, eskalasi masih terus berlanjut di Selat Hormuz. Amerika Serikat kembali memblokade kawasan Selat Hormuz juga. Ini menambah dampak yang luar biasa terhadap alur perkapalan ya di Selat Hormuz. Kira-kira gimana ini, Pras? Nah, ini dia menarik. Jadi kesannya tuh di Selat Hormuz sekarang jadi ajang adu kekuasaan negara-negara yang membaitkan diri mereka tuh jadi negara superpower. Amerika Serikat kemarin blokade, udah dibuka. Ya, diblokade lagi. Demikian juga Iran, udah dibuka, diblokade lagi karena alasannya Amerika masih memblokade pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Iran begitu ya di sepanjang Selat Hormuz. Nah, ini menarik. Seberapa jauh sih konflik begitu ya, tarik ulur begitu kepentingan begitu di Selat Hormuz ini, seberapa jauhnya juga nanti akan menekan terhadap jalur pelayaran internasional, kemudian perekonomian global dan tentunya dampaknya terhadap Indonesia. Dan tentu juga kan itu tidak hanya minyak juga kan. Tapi pasti juga terjadi dengan kapal-kapal terkait dengan logistik yang terhalang, arahnya ke Kuwait, yang arahnya ke negara-negara dengan tidak hanya di Iran kan. Iya, yang pasti jalur logistik internasional akan terganggu. Nah, untuk membahasnya langsung saja kita bahas nih. Ada Pak Siswanto Rusti nih, pendiri kemudian juga direktur The National Maritime Institute ya. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Jumpa lagi kita. Siap, terima kasih. Selamat datang, terima kasih Mo. Ini menarik. Lantas kalau pandangan dari Pak Siswanto ya, kalau kita lihat seberapa krusial sih sebenarnya Selat Hormuz ini buat jalur perdagangan, kemudian logistik internasional untuk khususnya sektor energi ini Pak? Dia sangat krusial, walaupun sering disebut hanya 20% melalui Selat Hormuz. Berarti betul. 80% melewati yang lain. Gitu. Salah satunya yang disebut oleh Presiden Prabowo itu melalui Selat Malaka. Sekitar 70% melewati Selat Malaka. Tetapi walaupun 20%, sekarang dunia itu dibawa ke titik nadir karena blokade. Sekarang harga minyak sudah turun, naik, turun. Nah, jadi kemudian ketika harga minyak turun, ongkos angkut tidak otomatis turun. Jadi ini yang membuat kalangan dunia perekonomian itu panas dingin gitu loh, turun, tetapi tidak otomatis biaya ongkos-ongkos logistik ini turun, karena waktu dia naik saja itu kan juga ada perhitungan-perhitungan, dan ketika perhitungan itu gugur, batal karena apanya turun, ya mereka harus ngitung ulang lagi. Jadi betul-betul satu situasi yang membuat ekonomi global itu gonjang-ganjing, panas dingin lah, panas dingin gitu loh. Jadi ini yang menurut saya dampak dari perang antara Iran dan Amerika. Tetapi perhatikan ya sekarang ya, dulu perangnya tembak-tembakan, kirim drone, kirim misil. Sekarang perangnya di sekitar Selat Hormuz, dan yang diwacanakan itu adalah ayo blokade. Terus di sini balas blokade. Jadi sekarang ini perangnya sudah, kalau tadi saya sempat diskusi sama Momo sebentar, ini perangnya perang hibrida. Perang hibrida itu sedikit di bawah level perang yang real, tembak-tembak konvensional. Cuman daya rusaknya luar biasa. Sekarang dunia sudah merasakan dampak perang hibrida ini. Perang hibrida itu yang diincar apa? Ekonomi. Kemudian psikologi. Jadi kita seperti menghadapi dunia yang tanpa harapan. Wah, gimana ya dunia ke depan ini ya. Nah, ini Cywar lah ya. Cywar. Kemudian bisa juga disebut perang disinformasi, misinformasi. Saling lemparan. Jadi belum tentu apa yang diberikan oleh media mana saja di dunia mana saja itu betul adanya. Jadi memang serba berkabut lah. Tapi yang menarik kalau misalkan kita lihat kalau bahayanya kan kalau selain terhalangnya arus alur kapal perkapalan lewat, tapi kan ada salah satu biaya yang mungkin akan meningkat. Nah, kalau misalkan dari penilaian Bapak, kira-kira seberapa besar biaya yang akan keluar kalau misalkan terhalang, keluar nggak bisa bergerak? Nah, jadi gini, yang sudah dideklarasikan Iran itu adalah uang tol
melewati. Ya, salah satunya. Itu sekitar $2 juta. Tapi dibayarkan dalam mata uang yuan. Dan jangan lupa kapal-kapal itu yang sekarang tertahan di dalam negara Teluk atau yang mau masuk ke Teluk itu juga mengalami kenaikan asuransi. Iya, betul. Asuransinya itu ada asuransi perang namanya, War Risk Surcharge. Kemudian ada surcharge atau biaya tambahan untuk BBM kapal. Kemudian asuransi lambung dan permesinan kapal karena ada beberapa kapal yang ditembak. Jadi ini membuat ongkosnya naik. Ongkosnya naik itu begini. Seluruh perjanjian asuransi yang pernah ada sebelumnya di amandemen menghadapi ancaman ini. Misalnya kemarin bayar premi 100, perusahaan asuransi udah nggak mau terima 100. Dia maunya 10.000, berapa kali lipat. Ini sendiri pada akhirnya nanti akan dikompensasi ke harga jual barang yang diangkut oleh kapal itu. Ini dampaknya seperti itu. Ya, pembengkakan biaya lah ya, untuk operasional maupun pendukung-pendukung lainnya begitu ya, seperti asuransi. Nah, kalau kita bicara mengenai navigasi internasional ya, ini menjadi ancaman nyata atau bagaimana? Mengingat kan sebenarnya kita memiliki hak yang sama begitu, kebebasan untuk berlayar di perairan internasional. Jadi begini, Iran ini dikritik oleh dunia karena Selat Hormuz itu bukan milik Iran. Cuman kalau kita lihat peta, Selat Hormuz itu kan lebarnya cuma 33 kilometer. Sempit sebetulnya. Nah, terus berhadapan dengan Iran itu adalah Oman. Tetapi laut pesisirnya Oman itu berbatu karang. Sehingga navigasi kapal nggak leluasa di situ. Akhirnya pindah ke yang mendekati, yang ke porsinya Iran. Saya mau cerita, memang tidak ada daerah internasional di perairan itu. Biasanya kan gini, di dalam hukum laut internasional, seingat saya, laut teritorial itu adalah 12 mil. Masuknya seperti ZEE Indonesia. 12 mil. Terus ditambah lagi dengan 12 mil, sudah 24. Terus ditambah lagi ada zona tambahan atau apa gitu, sehingga total ini di luar di luar ZEE ya. Jadi artinya Selat Hormuz itu sepenuhnya milik Iran. Dari sudut itu ya, kalau saya tidak salah memahami UNCLOS ya. Nah, ketika diletakkan juga ke Oman, ya, jadi mereka berbagi sebetulnya. Jadi tidak ada yang memilih, tidak ada jatah atau porsi internasional untuk melintas dengan bebas di sana. Jadi nggak ada pemilik nyata ya di antara kedua negara. Pemiliknya kedua negara, tetapi biasanya misal kita ambil Selat Malaka, kita ambil Selat Sunda atau selat-selat kita, itu kan lebar-lebar. Nah, selat itu sudah dipakai untuk pelayaran internasional. Nah, kenapa bisa itu? Karena memang ada koridor yang ditetapkan untuk kapal internasional boleh lewat. Ya bayangkan aja, lebarnya Selat Malaka itu sekitar 600 mil laut. Lebar kan? Ya tinggal aja, diplot aja. Ada di sini teritori kita sudah mengambil laut yang menjadi hak kita berdasarkan. Masih ada sisa kan? Nah, inilah yang mungkin bisa dijadikan alur pelayaran internasional. Di Selat Hormuz ini yang tidak terjadi. Itu dia. Tapi mengenai langkah dari Iran sendiri, kan Iran menetapkan salah satunya tarif tol ya untuk setiap kapal yang lewat sebenarnya. Tapi secara legalitasnya apa emang bisa melakukan hal itu atau mungkin ada pelanggaran internasional ada yang dilakukan Iran? Turki juga melakukan hal yang sama di Selat Bosporus. Jadi Turki juga mengutip dalam tanda petik uang tol untuk kapal-kapal yang melintas di Selat Bosporus. Jadi saya mau bilang Iran tidak bisa disalahkan. Karena Turki sudah melakukan. Dan kalau kita ikuti diskusi di dalam negeri, banyak dari aktivis atau pengamat, katakanlah pemerhati kemaritiman di Indonesia itu sudah lama mewacanakan kita memungut uang tol juga bagi kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka, di Selat Sunda. Tetapi kan
sampai hari ini tidak terjadi karena menurut saya potongan atau geografinya selat-selat kita itu tidak sama dengan Bosporus atau dengan Selat Hormuz yang bisa langsung kita kutip. Karena apa? Ketika di blokade memang mematikan, nggak ada lagi yang bisa lewat. Gitu. Selat kita lebar-lebar. Gimana kita mau menutupnya? Ya, tapi kan mengingat konflik ini akhirnya berkepanjangan, gitu loh. Ini yang perlu kita cermati bersama nih. Kalau dari Pak Sisnu lihat sendiri seperti apa sih sebenarnya nanti dampaknya lebih luas lagi ya? Kalau memang tadi ada kenaikan biaya operasional, biaya asuransi dan lain. Tapi kan yang lebih utama kan kaitannya dengan pasokan energi global juga. Meskipun tadi Anda sampaikan ini hanya sekitar 20%. Iya. Jadi begini, kalau saya lihat arahnya akan muncul keseimbangan baru. Jadi tidak habis-habisan tidak. Akan ada keseimbangan baru. Keseimbangan baru itu seperti apa? Kapal-kapal akan dikutip bayaran oleh Iran. Kalaupun Amerika bertahan oleh Amerika. Baik. Dan yang menariknya dunia pelayaran mampu kok membayar itu. Perusahaan pelayaran adalah satu industri yang sangat capital intensif. Membayar-bayar kayak begitu tuh hal biasa. Masih ingat mungkin teman-teman dengan kasus-kasus penyanderaan kapal di Somalia atau di Teluk Aden lainnya. Itu dibayar kok. Berapapun tembusan yang dimintakan oleh para perompak. Artinya apa? Industri ini memiliki ekosistem yang kuat menghadapi gempuran kayak apapun. Cuman efeknya itu tadi ke biaya. Betul. Tetapi industri ini tidak akan mati. Walaupun ada langkah-langkah yang diblokade dilakukan sejumlah negara. Sekarang gitu ya. kan jangan lupa ada beberapa kapal yang sudah keluar sebelum blokade. Itu nggak gratis loh. Iya, betul. Itu membayar, bisa gitu. Nah, menarik berikutnya. Kalau Iran lah secara geografis dia memiliki hak ya dengan batasan-batasan teritorial tadi. Nah, bagaimana dengan Amerika Serikat begitu? Nah, Amerika Serikat ini yang seharusnya kita kritisi. Amerika itu dia jauh sekali dari laut teritorial. Iya, jauh banget. Jauh banget. Ini di Laut Arab. Laut Arab itu adalah laut internasional. Berlaku yang namanya Freedom of Navigation, FON. Jadi tidak boleh ada negara yang memblokade wilayah itu. Gitu. Blokade itu secara tradisional ya memang di laut-laut teritorial, itu kayak Selat Hormuz atau mungkin ada selat-selat kecil lainnya ditutup. Mungkin teman-teman masih ingat dulu waktu perang Arab kedua antara Mesir melawan Israel, Presiden Gamal Abdul Nasser menenggelamkan banyak kapal di terusan Suez. Apa yang terjadi? Terusan ini terblokade. Gak bisa orang masuk. Nah, kenapa bisa diblokade? Orang sempit kok, gak gede. Jadi tinggal taruh kapal, bangkai-bangkai kapal, udah gak bisa jalan. Nah, itu blokade yang sesungguhnya. Dan terusan Suez itu kan di teritorinya Mesir gitu. Mesir tidak perlu keluar jauh-jauh ke Laut Arabia. Karena itu daerah dia. Nah, ini yang uniknya Trump, dia jauh dari Amerika, perairan Amerika, dia blokade. Nah, kalau misalnya rencana dia masuk ke Selat Malaka betul-betul dijalankan, berarti Trump 2 kali melakukan kesalahan dari sudut hukum internasional. Nah, kalau misalkan tadi bicara sudut hukum internasional, kalau misalkan ada negara yang mau gugat langkah Amerika Serikat sendiri ini, kira-kira apa bisa dilakukan? Gugatnya kemana? Kalau menurut saya ini untuk menggugat ini agak agak rumit ya. Israel saja sudah berapa kali digugat Netanyahu ya kan nggak jalan juga. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bersuara sekencang-kencangnya. Misalnya kita sebagai negara litoral dari Selat Malaka, Amerika jangan begitu dong. Nah, Singapura keluarkan suara yang keras juga, Malaysia, Thailand. Nah, cuman kan yang menjadi masalah ini kan berani nggak nih? Negara-negara ini mengkritik Amerika. Sejauh ini kan kita seperti kerbau di cucuk hidungnya, gitu. Apa aja kata Amerika, kita paling enggak tidak bereaksi, gitu. Memprotes tidak,
anu juga tidak. Jadi betul-betul abstain lah atau pasif kita. Nah, Amerika cuma bisa dilakukan seperti itu. Kalau soal melakukan perlawanan bersenjata kayak Iran, kirim kapal perang atau speedboat berpeluru kendali gitu loh, sehingga akhirnya kapal-kapal Amerika balik kanan. Saya lihat belum ada ke arah sana. Dalam artian bukan tidak ada peralatannya, mungkin spiritnya beda dengan orang-orang di tujuannya, begitu ya, kaitannya dengan Selat Hormuz ini. Kalau Selat Hormuz itu udah terbukti lah. Oke. Gitu. Tapi kalau misalkan kan kita lihat ya langkah-langkah yang dilakukan beberapa negara kan sudah terus bersuara untuk membuka Selat Hormuz, tapi kan selama ini kan kayak angin lewat. Nah, sebenarnya selain kita bersuara, ada nggak sih langkah tepat untuk membuka mata sejumlah negara atau mungkin Amerika dan mungkin Iran ya untuk bisa jangan sampai blokade banget lah, paling nggak kasih lewat lah kapal-kapal yang melintas di kawasan itu gitu. Sebetulnya kan sebelum diblokade oleh Amerika, Selat Hormuz itu kan terbuka banget. Bahkan ketika sudah diblokade oleh Iran, Selat Hormuz itu terbuka. Cuman dia tertutup untuk kapal-kapal Amerika. Kapal-kapal sekutu-sekutu Amerika, Israel. Tetapi kapal yang lain, Cina, Rusia, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, lolos. Indonesia belum. Nah, di sini saya melihat ini ada persoalan juga dengan bendera kapal kita yang tertahan. Dari pemberitaan yang ada, kapal-kapal itu kan tidak berbendera Indonesia. Gamsunoro misalnya, itu berbendera Panama. Kemudian Pertamina Pride berbendera Singapura. Jadi orang-orang Angkatan Laut Pasdaran lihat ini kapalnya kapal berbendera Singapura, tapi yang meminta diloloskan Indonesia, gitu. Jadi gimana nih gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi salah satu sebab kenapa kapal ini lambat keluar. Atau ya kalau saya sih bukan menakut-nakuti ya, agak sulit lah keluarnya. Tapi sebenarnya ada langkah nggak sih untuk mengeluarkan kapal-kapal kita sendiri? Sebetulnya kalau pemerintah kita bijak ya, artinya bijak tuh begini, ya udah serahkan kepada bisnisnya gitu. Itu kan ada negosiator-negosiator. Perusahaan dunia pelayaran ini ekosistemnya tuh udah ratusan tahun, kalau nggak ribuan tahun. Jadi ada asuransi yang tadi saya bilang. Kemudian ada penjamin ini, penjamin itu. Ini nih ada kerjanya gitu. Kerjanya itu apa ya? Kalau lagi krisis kayak begini mereka yang turun gitu. Itu kapal-kapal kami yang asuransi kan. Tolong loloskan. Berapa you minta? Gitu-gitu loh. Ini sepenuhnya bisnis. Cuman pemerintah kita masuk menjadi sebuah langkah yang politis. Akhirnya ya mentok sana sini gitu. Kalau diserahkan kepada agen kapal, agen asuransi, saya kira nih selesai. Nah, kalau kita bicara yang lebih luas lagi dengan dampak blokade tadi kan, sebenarnya kita masih banyak perairan-perairan internasional lainnya yang bisa kita lalui atau kita ambil. Tapi kan ada ongkos yang lebih besar lagi, biaya mungkin kos energi yang lebih besar lagi. Dari Anda melihat ini potensial tetap kita ambil atau mungkin negara-negara lain lakukan atau bagaimana? Nah, kemarin Presiden Prabowo ke Rusia. Untuk menjajaki pembelian minyak Rusia. Dan Menteri Bahlil sendiri kan bilang, kita lebih banyak membeli dari Afrika, Angola, dan Nigeria. Jadi sebetulnya kita tidak bertumpu pada minyak yang berasal dari negara teluk. Ini dari pemerintah sendiri. Cuman kan yang menjadi masalah itu begini, kita pun kan membeli minyak yang sudah jadi, petroleum itu ya, pertama gitu, itu kan membelinya dari Malaysia, membelinya dari Singapura. Nah, dia menjadi masalah bagi kita ketika barang mentah ini tidak sampai ke Singapura, langsung ke Indonesia misalnya, atau bagaimana? Kalau di Indonesia kan kita terbatas, pengolahannya kan kita terbatas. Kita membeli minyak jadi itu beli di Singapura, beli di Malaysia. Nah,
orang ini mengambil minyak mentahnya dari Teluk. Betul. Gitu. Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita. Krisis energi kita itu adalah tempat kita biasa membeli minyak yang sudah jadi, minyaknya belum masuk-masuk karena tercegat di Teluk. Di Selat Hormuz ini itu yang membuat harganya jadi naik. Kita sebetulnya end user kok. Gitu. Iya, betul. Kalau kita misalnya di Singapura ada minyak yang udah jadi, ya tinggal kirim, kita bayar. Gitu. Kita tidak membeli barang mentah dari Teluk. Iya. Kalaupun kita beli kita beli dari Angola, dari Nigeria, itu kan tetap di refinerinya kan di Singapura. Iya. Karena kita terbatas sekali kemampuan kilang-kilang kita. Iya. Oke. Nih, kalau misalkan dari Selat Hormuz kan masih mengalami blokade, belum sampai sekarang belum terbuka sama sekali. Nah, kalau misalkan berkaca dari pelayaran nasional sendiri kita, kira-kira ada nggak sih yang dilakukan untuk pemerintah supaya tidak terlalu banyak mungkin dari Kementerian Perhubungan atau dari Pertamina-nya atau operator pelayarannya untuk menghindari masalah-masalah yang terjadi seperti salah satunya blokade atau mungkin perompakan. Nah, jadi begini ya, kalau teman-teman ingat sejarah kapal-kapal Pertamina yang tertahan itu kan kapal itu dikendalikan, dioperasikan oleh Pertamina International Shipping. Iya. Kantornya di Singapura. Kapalnya dibenderakan ke negara-negara kemudahan, Panama, Liberia, Singapura. Kenapa? Karena mereka tradingnya di luar negeri. Iya. Baik. Nah, trading di luar negeri itu dengan segala rasa penasaran, rasa sedih juga, itu lebih banyak memakai skema-skema asing dibanding Indonesia. Indonesia ini rumit bisnisnya. Oke. Misalnya kita punya kapal tanker, kita kirim ke Selat Hormuz. Kapalnya pun kapal gede gitu. Berbendera asli Indonesia. Asuransi belum tentu mau mengasuransikannya. Menanggung. Kenapa? Kalau nanti terjadi default, rumit gitu loh. Gimana cara mengklaimnya nih gitu loh. Dengan sistem hukum Indonesia yang berlapis gitu. Nah, ini yang membuat perdagangan energi minyak dan bisnis yang lain itu banyak memakai bendera asing. Bahkan Pertamina sendiri perlu menggeser kantor anak usahanya ke Singapura. PIS itu kan anak usaha Pertamina. Iya. Ya, tapi kan kita tahu ada azas kabotage. Nah, itu kalau di dalam negeri. Itu kan tapi tidak diterapkan itu tidak berlaku ke luar negeri. Jadi kapal-kapal antar pulau harus kapal Indonesia. Iya. Nah, ada kapal masuk dari luar negeri, tapi itu sekali jalan dari luar ke dalam keluar lagi. Itu terjadi pada ekspor batu bara misalnya. Kapal batu bara itu kan gede-gede. Betul. Saking gedenya tidak bisa sandar di pelabuhan. Dia transshipment di laut. Jadi dibawa pakai tongkang, nanti dipakai kren naik kan. Ini kapalnya kapal asing. Berbendera asing. Tapi dia tidak boleh ke pulau-pulau lain. Dia masuk ke situ, keluar. Nah, inilah kabotage itu. Yang bisa antar pulau itu hanya berbendera Indonesia. Tapi kapalnya kecil-kecil. Kapal yang mengambil minyak dari Singapura yang dimiliki Pertamina itu kapal kecil. Mungkin 1/4 atau 3/4 besarnya kapal Gamsunoro. Wow. Kecil berarti kan. Paling mungkin seribuan barrel. Itu kan Gamsunoro itu kan bisa di atas 1 juta bahkan 2 juta barrel kapasitasnya. Nyangkut di Laut Jawa. Oke. Nah, kalau misalkan dalam situasi ini kan masih Selat Hormuz sendiri masih diblokade. Terus kalau kemungkinan kita kan masih butuh sejumlah minyak kan dari negara-negara Teluk. Untuk kemungkinan mungkin nggak hari ini, mungkin hari-hari berikutnya kita masih membutuhkan pengiriman minyak dari sana. Tapi ada nggak langkah-langkah yang kira-kira bisa dilakukan oleh Indonesia dalam
membuka celah untuk agar kapal mungkin walaupun tidak berbendera Indonesia tapi kapal yang dari milik Pertamina bisa masuk ke selat itu. Nah, inilah perlunya diplomasi tadi. Cuman saya melihat dari awal kasus kapal ini kita agak kurang bagus startingnya. Misalnya begini, kita baru mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pemimpin agung Iran Said Ali Khamenei itu 4 hari. Iya, hari keempat ya. Hari keempat. Itu pun pakai surat. Sementara Presiden Putin, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, hari pertama dapat kabar mengucapkan bela. Ya, ini kan tentu dicatat oleh Iran karena kita bersahabat dengan Iran. Tapi Iran lihat, nah ini Jakarta belum bereaksi. Itu satu. Yang kedua, Jakarta sama sekali tidak mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya murid-murid yang dibom di Minab, Iran. Yang ketiga, ketika ditunjuk pemimpin baru, lagi-lagi Jakarta tidak mengucapkan selamat. Oke, selamat ya. Itu kan biasa sebenarnya. Kita sebagai teman saja, itu kan selamat ulang tahun ya, bla bla bla. Nah, ini negara. Jadi ini yang menurut saya startingnya kurang pas. Itu yang satu sisi ya. Sisi yang lain kawan-kawan masih ingat. Ada kapal Arman 114 yang hari ini tengah dilelang oleh Kejaksaan Agung. Itu kapal berbendera Iran. Ditangkap sekitar 3 tahun yang lalu oleh Bakamla. Di sekitar Laut Natuna. Kapal itu diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dan dirampas sama isi-isinya. Isi-isinya itu minyak mentah. Sekitar 1,7 atau 1 juta barel. Terhitung dari waktu penangkapan sampai sekarang itu udah 3 tahun. 3 tahun. Saya dapat kabar kedutaan Iran di sini ketika kapal itu ditangkap sudah melakukan negosiasi berkali-kali. Ada yang bilang ratusan kali. Tapi dipimpong oleh otoritas kita. Nah, jadi bagaimana kita mau negosiasi? Prasyarat negosiasi yaitu saling menghargai, saling memahami itu sudah tidak ada gitu loh. Dan belakangan kan Duta Besar Iran juga lebih banyak ketemu dengan pejabat-pejabat non formal. Walaupun saya dapat kabar Duta Besar Iran ketemu juga dengan orang-orang Kemlu, tapi itu kan tertutupi oleh gerakannya yang bertemu dengan JK, Din Samsudin, dengan Jokowi sekalian gitu, dengan SBY. Baik. Nah, itu dari permasalahan yang lain. Tapi kalau kita kembali lagi kepada Selat Hormuz, kemudian bagaimana komunitas internasional, khususnya ASEAN lah. Anda melihat bagaimana sih peran ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya dalam menyikapi kondisi seperti saat ini? Apakah momentum yang tepat untuk kita bergandengan tangan kah? Atau kita berjalan sendiri-sendiri ini? Nah, ini kan kalau kita lihat ya, Malaysia dia sendiri. Nah, Singapura yang agak, kalau boleh dibilang seperti sama dengan Indonesia. Ketika Presiden Prabowo bilang 70% perdagangan dunia melintasi Selat Malaka, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan juga bilang hal yang sama. Bahwa 70% lalu lintas barang dunia itu melewati Selat Malaka. Saya membacanya itu begini, bahwa Indonesia dan Singapura ingin menggalang front untuk berhadapan dengan blokade Iran di Selat Hormuz. Tetapi kan jangan lupa, minyak ini kan kedaulatan masing-masing negara. Gak bisa kita bilang, Singapura, Malaysia, jangan begini, kita lagi begini. Gak bisa, Singapura, Malaysia perlu menyelamatkan energinya. Thailand, jadi ketika muncul atau tercipta satu situasi antara hidup dan matinya sebuah negara, saya lihat mereka lebih mementingkan negaranya. Ada organisasi nomor 2. Karena organisasi ini kan ya kayak kumpulan arisan lah ya, dengan segala hormat kepada ASEAN ya. Tetapi kan yang butuh minyak itu kan
negara. Oke. Tidak ada kilang minyak ASEAN kan. Yang ada itu kan kilang minyaknya Malaysia, kilang minyaknya Thailand gitu loh. Negara-negara yang berdaulat sebetulnya. Jadi berharap pada ASEAN untuk menyelesaikan ini menurut saya juga kurang tepat. Karena ini isu masing-masing negara. Jadi kita gak bisa memaksakan terhadap masing-masing ya. Iya. Malaysia harus seperti apa, Singapura harus seperti apa. Betul. Tapi sebenarnya untuk Indonesia sendiri agar bisa menggalang negara-negara sekitar itu supaya bisa mendorong supaya Selat Hormuz ini bisa kembali bebas seperti itu. Ada nggak langkah yang kita bisa dilakukan bersama lah se-ASEAN? Sebetulnya kita ada platform lain, misalnya gerakan non-blok. Indonesia dan Iran itu sama-sama non-blok. Kemudian kita punya OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ini bisa dipakai platform ini. Dan yang ketiga, saya kira kita juga bisa pakai platform D8. D8 kemarin baru bikin pertemuan. Nah, inilah yang saya kira kalau di ASEAN kan Iran nggak ikut. Di OKI ikut, di non-blok ikut. Mungkin ini yang perlu kita lebih kencangkan. Itu dia. Berarti masih banyak jalan menuju Roma lah sebenarnya ya. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan terkait dengan pasokan energi kita, transportasi dalam artian jalur logistik internasional untuk mengamankan juga ketahanan energi nasional. Tapi yang lagi-lagi perlunya bagaimana effort yang mungkin extraordinary lah ya dari pemerintah, kemudian para pemangku kepentingan di Indonesia begitu baik. Pak Sis, terima kasih banyak loh atas informasi, update, insight juga yang sudah diberikan kepada teman-teman ID Actional begitu ya. Terima kasih dan sukses nih. Terima kasih banyak. Pak Sis. Baik, itu dia pembahasan yang menarik ya terkait dengan konflik di Selat Hormuz, dan ini menjadi perhatian bersama bahwa konflik ini memang akhirnya tidak bisa ditebak juga akan berakhir sampai kapan, dan ketidakpastian kemudian dari ketidakstabilan kawasan Timur Tengah ini pun perlu kita cermati bersama sambil kita tetap menjaga kebijakan-kebijakan yang fokus kepada ekonomi di dalam negeri. Sampai berjumpa kembali.